Analisa saham Kamis 27 Mei 2021. Selamat pagi pemirsa TNT Channel dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menganalisa saham yang bergerak di bidang salah satu telekomunikasi yang ada di Indonesia. Disclaimer on ya teman-teman, bisa dibaca sendiri. Saham Tower. Harga IPO untuk saham ini 1050. Harga per 20 Mei 2021 yakni 1220 ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menonton channel ini, saya mohon dukungan pada teman-teman semua untuk pencet tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Apakah teman-teman memiliki saham Tower ini? Dan bagaimana kondisi portofolio teman-teman pada saat ini ya? Apakah sudah profit atau masih minus? Berikut beberapa tampilan chart untuk time frame 5 menit ya teman-teman. Ini pada hari ini tanggal 25 Mei. Pada perdagangan hari ini harga tertinggi sempat menyentuh 1225 ya teman-teman, dan harga pembukaan pun juga demikian. Kemudian harga terendah yakni 1195. Harganya masih fluktuatif di situ-situ saja ya teman-teman, di area 1100 sampai 1200-an ya teman-teman untuk hari ini. Volume share untuk saham Tower sebanyak 57,02 M ya, itu million yakni juta, baik transaksi beli maupun transaksi jual. Ini teman-teman di area sini-sini saja ya, 1100 sampai 1200-an, meskipun harga pembukaan langsung turun ya, 1125. Coba kita melihat analisa lebih jauh lagi untuk saham Tower teman-teman. Dan ini kita bisa melihat tampilan hari seperti ini teman-teman. Ini belum menyentuh titik resisten untuk periode Maret ya teman-teman, itu sempat tinggi. Dan apakah saham Tower ini bisa menembus titik resisten? Resisten itu harga tertinggi, kalau support itu harga terendah teman-teman. Dan mungkin saya kira teman-teman sudah banyak yang tahu. Dan apabila teman-teman khususnya yang pemula, di sini kita bisa belajar bersama, dan saya harap video ini jangan di-skip ya, agar tidak salah untuk memahami. Teman-teman bisa memperhatikan kebiasaan candle itu seperti apa, dan ini salah satunya teman-teman. Kalau candle tanpa badan, hanya sumbu atas dan ke bawah, itu namanya candle doji. Itu artinya pasar masih ragu untuk masuk, atau lebih baik wait and see, menunggu dan melihat kondisi pasar teman-teman. Ini tampilan time frame minggu, week. Kita bisa melihat pada beberapa candle ini teman-teman. Dan itu kalau untuk naik itu seperti apa, dan sebaliknya ya, kalau untuk downtrend atau harga saham akan turun itu seperti apa, kita bisa lihat pada candle chart saham Tower ini. Dan ini apa, ini kita hapus saja, tadi kepencet ya teman-teman. Nah itu harganya naik, turun, terus turun tidak begitu tajam, dan ada juga yang langsung menukik ya teman-teman. Dan ini salah satunya ada candle sumbunya panjang ke bawah teman-teman, hanya memiliki badan tipis, candle bearish ini. Ini artinya bahwa harga akan turun atau sempat turun, namun buyer tidak ingin itu terjadi. Akhirnya terjadi perlawanan ya teman-teman, didorong ke atas harganya dan hanya menghasilkan sumbu panjang ke bawah. Kita bisa pakai indikator MA ini untuk periode 9 hari teman-teman. Kita bisa perhatikan pada indikator ini, dan cara untuk mempelajari indikator MA itu sangat mudah sekali teman-teman, dan ini juga sering digunakan oleh trader-trader
traders, profesional maupun yang pemula, kita bisa memakai candle seperti ini. Secara sederhana, untuk garis ini apabila sudah menyentuh salah satu candle dan bila mana garis berada di atas candle itu sedang terjadi penurunan harga atau downtrend. Seperti ini tampilannya teman-teman, dan apabila mau naik maka garis ini memotong sumbu pada candle ini, baik yang sumbu bullish untuk harga naik dan bearish untuk harga turun. Pada area ini sempat terjadi kenaikan namun hanya sedikit saja teman-teman dan terus turun lagi. Ini artinya hanya koreksi pasar atau koreksi harga saja karena berlangsung tidak begitu lama teman-teman untuk periode seperti ini. Dan candlenya pun juga tidak terlalu kuat ya teman-teman, bisa dilihat dari ukuran badan candle. Dan apalagi memiliki sumbu baik ke atas dan ke bawah, itu artinya pasar masih ragu ya teman-teman untuk masuk atau menunggu wait and see. Kita bisa melihat pada periode 14 hari teman-teman. Begitu juga untuk MA 14 hari juga demikian menunjukkan kenaikan pada periode ini teman-teman. Periode harian bisa kita saksikan bersama ya. Dan ini area sideways teman-teman, kita saksikan bersama. Dan ini juga sempat mengalami tekanan harga untuk turun ya, ada sumbu bawah, sumbu panjang ke bawah, namun ditutup di dekat harga pembukaan. Area seperti ini posisi di bawah teman-teman dan akan mengalami kenaikan, dan bisa kita lihat pada indikator MA ini baik untuk periode 9 hari dan 14 hari juga demikian. Dan di situ ada area resisten di kisaran harga 1200-an, mungkin menyentuh 1300-an teman-teman untuk periode itu. Dan ini kita coba pada time frame 5 menit juga demikian. Ini kondisi pasar hari ini seperti ini teman-teman. Hari ini tanggal 25 bulan Mei ya, kita saksikan bersama. Candlenya juga seperti ini saja teman-teman. Candle banyak sumbu ini sempat naik kemudian turun lagi. Ada perlawanan ya dari buyer ke seller, tapi seller lebih kuat, akhirnya harganya kembali turun. Namun tidak begitu signifikan untuk saham tower ini. Kita pakai indikator BB Bollinger Bands. Pada time frame 5 menit juga demikian teman-teman. Ini melebar pada indikator Bollinger Bands ini, dan apabila menurun juga sama. Untuk membaca indikator Bollinger Bands ini juga cukup mudah, ada garis. Kalau untuk turun ya garisnya masih di atas sama seperti ini teman-teman. Kita mencoba indikator lainnya, coba kita cari dulu ya teman-teman. Kita pakai sebenarnya dua indikator MA Moving Average dan BB juga sudah cukup teman-teman untuk mengetahui harga sebuah saham untuk periode tertentu mengarah ke mana ya teman-teman. Bisa kita coba, ini ada indikator RSI untuk 14 hari teman-teman. Kita setting dulu ini 14 hari ya. Kita coba 9 hari kita samakan pada MA, indikator MA, dan ini kita ubah untuk titik jenuh di 20 hari. Yang bawah itu titik jenuh jual ya teman-teman, sedangkan yang atas 80 hari ini titik beli. Apabila sudah mengalami jenuh untuk membeli, maka harga diperkirakan akan turun. Kita perbesar, coba tampilannya seperti apa ya teman-teman. Dan ini belum menyentuh atau belum mengalami
titik jenuh jual teman-teman, kita saksikan bersama. Kita juga bisa melihat pada analisa teknikal pada aplikasi Ajaib ini juga menunjukkan beli teman-teman untuk periode 10 hari MA10, dan itu bisa dilihat kembali pada analisa teknikal di saham Ajaib. Kita kembali ke MA dan EMA cross. Ini persilangan teman-teman periode 9 hari. Kita ambil saja yang MA 9 hari. Harga masih di bawah dan itu ada sumbu ke bawah pada sebuah candle ya teman-teman. Itu artinya ada tekanan untuk harga turun, namun buyer lebih kuat sehingga harganya naik. Sempat ada candle bullish, kemudian bearish, ada sumbu ke atas, dan ada dikuatkan lagi dengan candle bullish atau candle hijau ini, kemudian turun sebentar, kemudian naik ya teman-teman. Dan ini pada perdagangan hari Selasa tanggal 25 Mei, saham Tower. Oke teman-teman, semoga video ini menambah referensi bagi kita semua, khususnya yang pemula ya, agar bisa menjadikan ketika mau masuk cari saja momen yang pas atau golden moment, sehingga apabila harganya turun kita tidak minus terlalu dalam. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan di like jika teman-teman menyukai video ini, dan mohon dukungan pada teman-teman semua untuk pencet tombol subscribe-nya agar nantinya saya lebih semangat lagi untuk berbagi tutorial tentang saham. Dan pada prinsipnya siklus saham itu seperti apa? Ketika harga sudah di atas ya, bila sudah mengalami titik jenuh beli, saham turun. Dan sebaliknya, bila sudah mengalami titik jual pada periode tertentu, saham akan kembali naik. Yang penting ketika saat kita entry, mau masuk atau mau membeli sebuah saham, kita lebih bisa meminimalisir kerugian atau potensi minus pada portofolio teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga trading Anda atau trading teman-teman semua menghasilkan profit yang maksimal. Sampai berjumpa di video selanjutnya.